Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Dari Dia, Oleh Dia, Kepada Dia. Roma 11 ayat 33-36 mengatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Apa artinya dari Dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini, entah itu materi, hikmat, kuasa, semuanya itu berasal dari Tuhan dan itu adalah milik Tuhan. Ada banyak hal yang manusia bisa lakukan, tetapi ada banyak hal juga yang manusia tidak bisa buat dan lakukan, kecuali oleh Tuhan sendiri. Oleh sebab itu dalam ayat 33 yang tadi kita baca tertulis, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sebab semuanya berasal dari Tuhan. Dan banyak hal yang manusia tidak bisa buat dan lakukan kecuali oleh Tuhan saja. Dan apa artinya oleh Dia? Setelah penciptaan, Allah tidak melepas begitu saja ciptaannya, terutama manusia yang Dia ciptakan segambar dengan dirinya. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia harus terpisah dari Allah dan menghadapi hukuman. Maka Allah berinisiatif untuk memulihkan. Oleh sebab itu, ada peristiwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Semuanya adalah tindakan aktif dari Allah. Tidak ada andil manusia sedikit pun. Allah yang memulai, dan itu semua semata-mata karena kasih-Nya kepada manusia, bukan karena kebaikan manusia. Allah membuka akses hubungan dan mengizinkan manusia untuk mendekat kepadanya. Tidak hanya itu saja, Allah memperlengkapi kita, manusia, dengan talenta dan karunia-karunia. Ia melindungi, memelihara, dan mencukupkan, bahkan memberkati lebih dari kebutuhan kita. Oleh sebab itu, dalam Ibrani 13 ayat 20-21 di situ ada dikatakan, melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Semua yang Tuhan lakukan dan karuniakan kepada kita itu Allah punya tujuan. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya, untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya, untuk kemuliaannya, untuk mengasihi sesama, untuk kita bisa murah hati, memberi, berbagi, memperhatikan dan berbuat baik kepada sesama. Dan Allah menuntut pertanggungjawaban dari semua yang Tuhan sudah berikan. Allah menuntut pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, apapun juga yang kita perbuat, mari kita perbuat semuanya dengan segenap hati untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Tujuan kita adalah untuk melakukan kehendak-Nya, untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dalam Kolose 3 ayat 23 di situ dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, kalau sampai pada hari ini kita bisa hidup, kita selamat dari hukuman kekal, kita bisa menjadi anak-anak Allah, kita bisa mendekat, melayani Dia, mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, kita bisa memberi dan melayani sesama, kita tidak pernah kelaparan, kita berkecukupan, semuanya dalam keadaan baik. Itu semua karena Tuhan. Itu semua oleh Tuhan. Dan mari kita semuanya memberikan itu hanya kepada Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang kau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri
seolah-olah engkau tidak menerimanya. Mari kita mensyukuri apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita kerjakan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk menyenangkan hati-Nya, untuk memberkati sesama juga. Dan mari kita semua lakukan untuk Tuhan. Amin.